Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Huda Mustahar. Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini gue ingin mereview ya sebuah motor, yaitu motor Aerox Connected tahun 2023, keluaran terbaru generasi Aerox ya. Tapi yang tipenya non ABS. Oke. Sebelum kita lanjut ke review, alangkah baiknya kita tonton cuplikan yang berikut ini. Ey, ich bin gefangen in der Trap, ich bin gefangen im Bezirk. Ich hör Kodak Skill und ich Skill und im Skill durch mein Bezirk. Ich bin nicht in Tokio, mache einen Drift, spin in der Hood wie ein Beyblade, let it rip. Meine Jungs nehmen Fast and Furious, komm mit die Hood und ich zeig dir paar Tricks. Und sie steht auf Trapper wie Sosa und Rowdies und Rovers und sie steht auf Trapper wie mich. Finesse das Pack ganze Kier, danach bin ich im Block und das für die neuesten Kicks. Finesse den Plug, Simsalabim, Tasche vom Prada, doch da ist nichts drin. Deine Jungs haben 3 Flows, meine haben 476 und ich drifte durch 6,5. Wenn du willst, dann flieg ich nach Tokio. Niggas sind Capper Pinocchio, ja die spielen dir was vor, DiCaprio. Young Palo, doch bin noch kein Romeo. All white Montclair, seh ich aus wie ein Eskimo. Ich sitz im Coupe, hör Chief Keef City Go. Drift zum Car, doch bin ich Mario. Haha, West, ja die Banks im Barrio. Ich bin gefangen in der Trap, ich bin gefangen im Bezirk. Ich hör Kodak Skill und ich Skill und im Skill durch mein Bezirk. Ich bin nicht in Tokio, mache einen Drift, spin in der Hood wie ein Beyblade, let it rip. Meine Jungs. Ya, oke. Jadi ini dia motornya yang akan kita review. Jadi Aerox Connected tahun 2023 ya. Nah, jadi ini generasi yang paling terbaru dari generasi motor Yamaha Aerox. Tampilannya bisa dilihat dulu dari depan. Makanya motor ini banyak dicari sama anak-anak muda karena tampilannya sporty ya. Ya, jadi kita bahas dari bagian depan dulu ya. Ya, ini kita bahas mulai dari visor. Jadi bentuk visornya segitiga runcing ya untuk Yamaha Aerox Connected tahun 2023 ini. Masih sama dengan generasi Aerox yang lama. Dan berwarna hitam. Hitamnya hitam tebel ya. Jadi nggak transparan warnanya. Terus kemudian di sebelah visornya ada tulisan Blue Core. Dan di samping visor depan ini bahannya adalah plastik kasar ya. Bisa dilihat bahannya plastik kasar. Jadi untuk motor Aerox ini perpaduannya warnanya hitam glossy dengan hitam dop ya. Nah, ini warnanya adalah hitam dop. Nah, ini bodi kasarnya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di bawah ini dasinya juga berbentuk segitiga. Jadi untuk bentuk dari Yamaha Aerox ini desainnya runcing-runcing ya. Untuk desainnya dia lancip-lancip desainnya. Dan untuk dasinya ini dia bahannya adalah plastik kasar juga ya. Berbahan plastik kasar. Kemudian kita bahas ke bagian lampu. Nah, yang menarik dari Yamaha Aerox tahun 2023 ini yang generasi terbaru itu dia lampunya sudah ada alisnya nih. Jadi udah ada list DRL nya, dan list DRL nya ini terpisah. Nah, ini ada pemisahnya. Boleh kita hidupkan biar bisa lihat ya. Jadi kesannya lebih sporty ya kan ketimbang Aerox yang generasi sebelumnya. Tapi kalau menurut saya selera masing-masing ya. Kalau menurut saya pribadi untuk Aerox yang terbaru sekarang yang connected itu tampilannya lebih wah dilihatnya kan. Nah, di sini ada list DRL dan di sini ada lampu utama. Ini lampu jarak pendek ya kan. Ketika kita hidupkan yang hidup cuma 2 ini saja. Tapi kalau kita hidupkan lampu jarak jauh, hidupnya ada 4-4-nya. Jadi untuk mikanya itu terbagi menjadi 4 ya, ada sekat-sekatnya. Nah, jadi ini yang lebih menambah kesan mewah dari Yamaha Aerox Connected tahun 2023 ini. Jadi untuk mikanya dia sudah terpisah nih. 4 lampu LED yang terpisah, ada sekatnya. Kemudian di sini ada pembatasnya juga ya untuk lampunya. Jadi pembatasnya ada sekat tengahnya gini. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Nah, ini yang menarik lagi adalah lampu bagian bawah.
Lampu bagian bawah ini sudah saya modifikasi sengaja. Jadi dia ada dua mode. Untuk lampu bagian bawah ini aslinya adalah lampu sen, tetapi di sini sudah saya modifikasi menggunakan lampu luminos yang dua mode. Jadi bisa mode lampu senja dan mode lampu sen juga. Bagaimana lampu sennya bisa kita liatin ya. Jadi sebentar ya. Bisa jadi ketika kita pencet lampu sen, dia akan berubah warna. Tetapi ketika kita matikan, dia akan berubah berwarna putih lagi. Kemudian ini sen HZ ya. Jadi udah dimodifikasi untuk dua mode, lampu sen dan lampu senja. Jadi kalau ada lampu senjanya itu kesannya menambah kesan lebih mewah ya dilihatnya. Karena lagi tren sekarang. Trennya lampu sennya dimodif menjadi dua mode, lampu senja dan lampu sen. Ya, untuk lampu depan bisa kita nyalakan aja. Ya, jadi begini ya, ini tampilan lampu depannya ketika hidup dua-duanya, lampu jarak jauh dan jarak dekat. Jadi tampilannya begini, garang ya untuk tampilannya. Ketika lampu sennya dimodif menjadi dua mode, mode senja dan mode lampu sen. Jadi begini tampilannya, cakep ya untuk tampilannya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian bawah ya. Ya, jadi di bagian bawah ini spekbornya dia berwarna hitam dop dan plastiknya ini plastik halus ya, tapi berwarna hitam dop. Jadi perpaduan motor ini antara hitam glossy dan warna hitam dop. Kemudian kita lari ke bagian shock. Ya, jadi di bagian shock ini dia sudah ada pelindungnya ya. Jadi pelindung buat seal shock supaya tidak kena pasir. Jadi kan kalau pelindung shock gampang terkena pasir tuh cepet jebol ya. Makanya sekarang dia ada pelindung shocknya ini biar nggak gampang kemasukan pasir. Kemudian kita beralih ke bagian bawah. Ya, di bawahnya lagi dia sudah menggunakan cakram ya untuk ban depannya. Jadi untuk ban depan dia sudah menggunakan cakram. Dan peleknya menggunakan ring 14. Di sini sudah saya repaint berwarna merah candy. Untuk profil bannya standarnya ukuran 110/80. Untuk profil bannya. Kemudian kita beralih ke bagian samping ya. Nah, di sini terdapat tulisan Yamaha stikernya. Kalau untuk aslinya kan stikernya banyak. Di sini ada tulisan Aerox. Cuma saya lepas aja supaya nggak terlalu rame ya untuk stikernya. Tapi itu selera masing-masing. Kalau selera saya pribadi, saya seneng yang tipenya polosan untuk motornya. Jadi nggak terlalu rame. Kemudian kita beralih ke bagian sayap samping. Nah, jadi untuk bagian sayap samping ini juga catnya berwarna hitam dop ya. Dan bentuknya juga sudutnya lancip ya. Jadi kesannya itu Aerox tuh sudutnya lancip-lancip. Beda sama motor NMAX, PCX itu kan simple. Tapi kalau ini desainnya lika-likunya banyak sekali kalau untuk Yamaha Aerox. Kemudian di sini untuk sayap samping dipadukan dengan hitam glossy dan hitam dop. Nah, jadi beda warna ya. Nah, kemudian kita beralih ke bagian sininya. Di bagian sini juga the catnya berwarna hitam glossy. Nah, sekarang kita ke bagian setir. Ya, kita mulai dari bagian speedometer. Nah, ini bagian tampilan speedometer dari Aerox New tahun 2023 ya. Nah, di sini ada jamnya. Jadi sini ada tampilan jam
Di sini ada tampilan top speed, di sini ada kilometernya. Motor baru tapi kilometer udah 6.994. Biasa motor tukang ojek wajar, jadi harap dimaklum ya. Di sini ada lambang ampere minyak dan dua ini adalah lambang dari RPM. Nah, jadi di tengah sini ada lambang Yamaha ya, ciri khas motor Yamaha pasti kebanyakan di bawah speedometer ada lambang dari logo Yamaha. Ya, jadi dari bagian setir, nah di sini terdapat holder biasa tukang ojek ya kan, jadi pakai holder buat buka map ya. Nah, nanti buat kalian ini holdernya sekalian iklan. Holdernya ini bahannya besi ya, jadi asli besi ini. Nanti kalau kalian pengen cari, siapa tahu dari penonton ada yang tukang ojol atau driver ojek online, nanti saya taruh linknya di bawah untuk pemesanan holdernya. Untuk holder ini murah, harganya sekitar 40.000 ya untuk harga holdernya. Kemudian di sisi bagian setir kanan, nah jadi di sisi bagian setir kanan ini terdapat lampu hazard. Jadi untuk sen yang lampunya nyala langsung 2 itu ya, buat kita jalan lurus. Di bawahnya lagi terdapat tombol starter, sama ya seperti Aerox generasi yang lama. Kemudian kita beralih ke bagian sisi kiri setir. Di sini terdapat lampu jarak jauh dan jarak dekat ya. Di bawahnya lagi terdapat lampu sen dan di bawahnya lagi klakson, sama masih seperti yang generasi sebelumnya. Nah, kemudian di pinggir dari speedometer ini, lingkar speedometer ini plastiknya plastik halus, dia berwarna hitam glossy ya. Jadi kesannya menambah kesan lebih kelihatan elegan untuk dari speedometernya. Ini plastik halus dan di pinggirnya dibalut sama plastik kasar. Ya, begitu ya. Dan yang untuk membedakannya, kalau untuk Aerox generasi yang terbaru ini tahun 2023 itu untuk mode setting semua ini, mulai dari setting jam, terus setting ngelihat trip A trip B itu ada di setir bagian kiri. Nah, jadi ini ya adalah tombol untuk mengatur mode yang ada semua di speedometer. Mungkin untuk pengaturan speedometer nanti saya bikin di konten saya yang selanjutnya ya. Jadi bagaimana cara menyeting jam, bagaimana cara menyeting trip A trip B, supaya kalian nanti ketika ganti oli itu tidak perlu susah-susah, istilahnya tidak perlu susah-susah melihat kilometer. Jadi kalian cukup melihat di sini saja. Nah, ini bisa langsung dirubah. Ini trip 1, trip 2 ya. Jadi kalian bisa melihatnya di sini. Jadi kira-kira kan kalau untuk motor Yamaha Aerox itu kurang lebih pergantian oli per 2000 km. Nanti kalau udah kalian setting 0, di sini kalian bisa lihat. Nah, di sini kalian bisa lihat di trip 1 dan trip 2. Nah, ini udah 1843, berarti sebentar lagi mendekati 2000, udah waktunya ganti oli. Ya, jadi nanti itu cara menyetingnya bisa saya jelaskan di video saya yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Skip ke bagian dashboard sini ya. Ya, jadi di bawah setir ini bodinya bodi kasar ya kan. Ya, bodi kasar. Dan di sini karena motor dari Yamaha New Aerox ini belum ABS, dia masih menggunakan kunci biasa. Jadi di sini dibalut dengan plastik kasar juga. Di sini ada tombol fuel. Nah, ini untuk bisa membuka tangki minyak. Maaf salah. Jadi maksudnya yang full tuh bisa membuka tangki minyak. Nah, yang di set ini kalian bisa membuka jok atau bagasi dari sini ya. Nah, jadi itu fungsinya. Nanti kita bahas dari bagian joknya juga. Nah, jadi cukup memudahkan ya untuk membuka tempat bensin dan itunya ya, tempat bagasinya. Kemudian di sini ada tulisan Yamaha Motorcycle Connected. Karena tipe dari motor ini yaitu Aerox Connected. Nah, di sini ada tulisannya Motorcycle Connected. Kemudian kita beralih ke bagian mana lagi nih ya, tempat penginjakan kaki nih ya.
Jadi kalau untuk Yamaha Aerox, dia tempat penginjakan kaki sama sih seperti motor-motor matic lainnya, berbeda dengan motor-motor matic besar seperti NMAX dan PCX. Dia kan kakinya bisa selonjor ke depan ya. Tetapi untuk Yamaha Aerox ini dia belum bisa selonjor ke depan karena emang tampilan desainnya itu adalah desain sporty ya. Sengaja dibikinnya desain sporty, bukan untuk desain santai. Makanya pijakan kakinya ya seperti hal layaknya motor-motor bebek lainnya. Jadi ya untuk jaraknya segini ya nih. Nah untuk stangnya emang terasanya kita lebih pendek daripada bagian belakang kalau kita menaiki motor ini. Nah jadi begini ya, lebih pendek dia, emang belakang lebih tinggi. Kalau kita dibonceng juga sama orang, kita duduk di belakang itu terasa lebih tinggi emang untuk ininya, bagian belakang. Tapi terkesannya nyaman juga sih. Nah, tapi emang tidak senyaman Aerox dan NMAX. Ya kemudian kita beralih ke bagian mana lagi nih? Di sini ada peringatan ya, ada bacaannya. Peringatan sebelum mengendarai kendaraan, baca ulang seksama buku petunjuk pemilik. Batas beban itu depan 0,2 kg, box 3 kg, box depan 0,2 kg. Ya kemudian yang lebih menarik dari Yamaha Aerox Connected tahun 2023 ini, dia sudah ada tempat pengecasan. Jadi ketika kita pergi jauh, kita nggak perlu takut ya untuk kehabisan baterai lagi. Jadi letaknya di sini ya untuk tempat pengecasan baterai. Nah, di sini, nah itu bisa dilihat ya, itu tempat untuk pengecasan HP. Jadi kita tidak perlu takut untuk kehabisan baterai lagi. Jadi istimewanya motor Aerox yang connected adalah itu ya, sudah memiliki tempat pengecasan. Kemudian kita beralih ke bagian jok. Bagian jok ini masih ori bawaan. Jadi jok ini masih ori bawaan ya. Kulitnya bagus. Jenis kulitnya. Nah, di sini ada tulisan lambang Aerox-nya ya. Jadi ada emblem Aerox-nya di bagian joknya. Karena jok belakang masih ori bawaan. Nah, kemudian kita di bagian bodi sayap belakang. Nah, jadi di bodi sayap belakang ini terdapat tulisan Aerox ya. Tulisannya masih stiker, dia belum yang emblem yang timbul itu karena tipenya ini tipe yang bukan ABS, jadi dia masih menggunakan stiker. Tetapi ketika kalian ingin memodifnya bisa ya, banyak yang jual emblem-emblem itu di toko online seperti Tokopedia, Shopee. Nanti bisa saya taruh juga linknya ketika kalian pengen beli emblem Aerox tersebut ya. Kemudian untuk bagian bodi belakang ini berwarna hitam dop ya. Dan di bawahnya ini terdapat bodi kasar juga. Jadi jenisnya bodi kasar. Ini bodi halus berwarna hitam glossy ya. Ya di sini step bagian belakang dia bahannya besi ya. Bahannya besi sama seperti Aerox yang generasi sebelumnya juga. Ya. Ini untuk bagian belakang sekarang kita bahas. Jadi untuk bagian belakang di atas stop lamp ini, cover stop lamp maksud saya, ini dia sudah saya stiker ya, pakai stiker karbon, tapi karena stiker udah berjamur kan kelihatannya ya, jadi udah saya tutup pakai stiker karbon. Karena warna tutup aslinya biru, makanya saya tutup pakai stiker karbon ya. Kemudian untuk desain lampu belakang, nah untuk desain lampu belakang sebentar ya, jadi untuk desain lampu belakang begini ya, dia bentuk lampu belakangnya itu lebih kecil kalau menurut saya daripada Aerox generasi yang sebelumnya. Kalau Aerox yang generasi sebelumnya itu bentuk lampu belakangnya agak panjang dan agak tinggi ya sisinya. Dia lebih tinggi dan lebih ngelebar deh. Tapi kalau untuk Aerox yang generasi terbaru, dia lebih diperkecil untuk bagian lampu belakangnya, stop lamp lampu belakang. Jadi dia lampu depan diperbesar, lebih belok kan untuk Aerox yang terbaru. Tetapi yang bagian belakang malah diperkecil. Jadi belakang kecil depan besar ya. Kalau menurut saya pribadi sih, pendapat saya
saya lebih suka kalau lampu belakangnya ini menggunakan desain Aerox yang lama, jadi agak besar tampilan dan yang jadi bisa menyesuaikan lampu depan yang diperbesar ya kan, untuk dari desainnya kan, jadi seimbang gitu. Ini yang depan besar tapi yang belakang malah diperkecil. Jadi kalau menurut saya pribadi sebenarnya kurang sedikit ini sih untuk ininya, untuk looknya bagus yang menggunakan Aerox lama. Ya kalau pendapat kalian lebih bagus yang begini, itu emang sesuai selera aja. Kalau selera saya emang belakang ini harusnya lebih besar lampunya, itu pendapat saya pribadi. Kemudian kita beralih ke bagian belakang sini. Di sini ada lampu sen kanan dan kiri ya. Jadi lampu sennya ini masih menggunakan lampu bohlam biasa ya, yang berwarna kuning. Nah, ini juga. Dan di bawah stop lamp ini ada lampu untuk penerangan ini ya, untuk penerangan dari plat nomor yang bagian belakang. Jadi kerennya Aerox yang sekarang ini sudah ada lampu penerangan buat bagian plat belakangnya ya. Kemudian di bagian bawahnya lagi ada slackbornya. Jadi slackbor ini udah sengaja saya potong ya. Tadinya kan untuk bagian slackbor belakang itu lebih panjang segini lagi ya. Ini kan saya potong segini. Tadinya mah lebih panjang segini ya. Kalian bisa lihat gambar slackbor yang Aerox terbaru di Google pasti panjang. Tapi sengaja udah saya potong jadi naik segini. Paling jarak dari bawah sini sampai ke mata kucingnya itu sekitar 2 cm ya, apa 3 cm lah kurang lebih. Jadi supaya apa saya potong? Supaya bagian look dari bannya itu lebih terlihat jelas ya kan. Nah tapi kalau nggak saya potong, itu look dari bannya itu lebih panjang gini jadi tertutup ya kan. Tapi ketika saya potong jadi look dari bannya itu terlihat jelas ya kan, besarnya. Jadi menambah kesan istilahnya kesan gerot dari motor Yamaha Aerox tersebut. Kemudian kita bahas lagi di bagian shock belakang. Ya jadi untuk shock belakang dia dua ya, ada dua kanan dan kiri, sama seperti motor NMAX atau motor PCX sama, dia ada dua juga. Tetapi di sini perbedaannya sama yang ABS. Yang ABS sudah ada tabungnya, tapi yang untuk tipe standar dia belum menggunakan tabung shock ya, belum ada ya. Biasanya kan ada tabung shocknya di sini ya. Tapi ini masih belum ada karena yang tipe standar. Ya kemudian kita beralih ke bagian bagasi ya. Ya jadi ini bagian dari bagasinya guys. Nah ini bagian dari bagasinya, termasuknya cukup lega ya. Di sini terdapat tulisan Yamaha Motorcycle Connect. Nah bisa terlihat jelas ya, tulisannya Yamaha Motorcycle Connect. Ya jadi ini tampilan dari bagasinya ya, sangat luas sekali kalau menurut saya, leluasa karena ini cukup untuk memuat helm. Dan di sini masih ada space-nya itu sekitar ya kurang lebih 2 jengkal kurang lah, tapi ya termasuknya cukup lega sekali untuk bagian dari bagasi dari motor Yamaha Aero Connected ya. Oke sekarang kita ke bagian dari pelek belakang, kita beralih ke pelek belakang. Ya pelek belakangnya menggunakan ring 14 juga ya. Jadi udah saya cat juga sama dengan ban depan berwarna merah candy. Ya, jadi begini ya. Ya jadi untuk ukuran profil bannya yaitu 140/70 untuk ukuran ban belakang. Menggunakan ukuran 140/70. Ya kemudian di sini terdapat cover dari radiator ya. Nah, jadi bentuk covernya biasa saja ya menurut saya. Biasanya sih kalau untuk anak-anak muda mereka mengubahnya dengan cover yang bahannya stainless itu, yang cover asli bawaannya pasti dicopot. Kemudian kalau untuk kalian mengecek dari tabung radiator untuk menambah air radiator itu cukup dari sini aja kalian untuk mengeceknya. Nah jadi kalian tarik karpetnya ya. Nah di sini tinggal kalian buka aja nih tuh. Jadi di situ ada tempat
tangki cadangan buat air radiator ya. Nah, jadi simple, cuma di bawah kaki ini aja, bukanya nggak terlalu ribet ya. Kemudian kita beralih ke bagian knalpot ya. Jadi bagian knalpot belakang sama bentuknya seperti Yamaha Aerox yang sebelumnya juga. Tamengnya juga pun sama seperti NMAX juga, sama juga ya begini tamengnya ya. Dan knalpotnya itu panjang ya ke belakangnya, memanjang ke belakang ya. Kemudian kita ke bagian dari CVT ya. Jadi bentuk dari cover CVT nya begini ya, sama ya, besar ya dia, dan desainnya juga lebih ke setengah lingkaran untuk dari desainnya. Dan di sini terdapat tulisan logo Yamaha di cover. Nah, di cover CVT ya. Dia bahannya plastik kasar ya kan untuk bahannya. Dan di sini tulisan Yamaha-nya. Jadi begitu ya. Nah, ini adalah look dari Yamaha Aerox Connected tahun 2023. Terlihat cukup gerot ya kalau dilihat. Makanya banyak dicari sama anak-anak muda ya. Jadi begini ya. Nah, kalau untuk Yamaha Aerox ini, oh iya ada yang ketinggalan. Dia bagian belakang dia belum menggunakan cakram. Dia masih menggunakan rem tromol ya. Saya sudah sempat mencari-cari dan saya juga emang sempat tanda tanya ya, kenapa kok Aerox ini dari generasi sebelumnya juga masih menggunakan tromol, belum menggunakan cakram. Karena setelah saya cari di artikel-artikel itu, jadi kalau menggunakan cakram itu kan agak ditarikan agak berat ya, termasuknya menambah beban walaupun cuma sedikit. Nah, jadi untuk Yamaha Aerox ini sebenarnya itu mengejar akselerasi. Jadi untuk tarikannya itu supaya enak buat selap-selip itu, makanya dia belum mengeluarkan yang sudah menggunakan cakram. Jadi untuk generasi sebelumnya sampai generasi yang terbaru sekarang juga belum dikasih cakram, masih digunakan tromol, rem tromol yang biasa ya. Jadi setahu saya sih itu. Mungkin kalian ada yang tahu, bisa kalian tuliskan saja di kolom komentar kenapa motor Aerox sampai sekarang juga belum dipasang pengereman yang cakram. Sedangkan motor-motor dari generasi Honda atau Suzuki juga sekarang kan sudah banyak yang menggunakan cakram, yang motor-motor cc di atas 150 ya. Tetapi untuk Yamaha Aerox ini emang belum menggunakan cakram untuk bagian pengereman belakang. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya review dari motor Yamaha Aerox Connected tahun 2023 ini. Jika ada yang kurang, mohon dimengerti ya. Mungkin kalian jika ada pertanyaan juga seputar motor Yamaha Aerox ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar saja. Nah, untuk mengenai pertanyaannya, mungkin nanti bisa saya balas satu persatu ya. Nah, Bang, atau oh iya, nanti ketika kalian pengen pesan juga lampu lampu luminos yang 2 mode ini, nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi bebarengan dengan itu ya, holder yang besi itu ya. Ya, mungkin cukup sekian ya review dari Yamaha Aerox ini. Jadi jika kalian suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan kalian share sebanyak-banyaknya. Oke, saya Huda Mustahar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. See you.